Terima kasih Anda masih bersama kami di News Prime pemirsa. Sebanyak 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih dalam pencarian. Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Pol Airut serta 1 helikopter untuk membantu proses pencarian para korban. Satpol Airut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jawa Timur saat ini masih terus melakukan pencarian para korban dengan helikopter milik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 28 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 29 orang korban lainnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Pihaknya langsung memerintahkan pencarian korban semaksimal mungkin. Sejauh ini, helikopter dan puluhan kapal sudah dikerahkan untuk mencari korban. Berduka bagi mereka yang dari laka laut ini ternyata terkonfirmasi ke saya jam 9.49 yang lalu ada 4 meninggal dan yang sedang dicari 39 orang. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Termasuk nahodanya yang sudah dapat diselamatkan ya per tadi pagi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya, kami sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Nanang. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya, Pak Nanang, sebelumnya kami turut berduka atas korban yang ditimbulkan dari musibah tenggelamnya KMP Tunu ini, Pak Nanang. Pak Nanang, ini dari laporan terkini, sudah berapa korban selamat dan meninggal, Pak Nanang? Ya, untuk update terakhir di sore hingga malam hari ini, bahwa korban selamat ada 29 orang dan korban meninggal 6 orang. Iya, Pak Nanang, apakah hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan? Karena kita tahu ini pasti saat malam hari visibility di lokasi sangat terbatas. Ya, untuk saat ini kami masih melaksanakan pencarian sampai dengan pukul 22.00. Kami tadi mendapatkan pendelegasian langsung dari atau perintah langsung dari Menhub mengharapkan bahwa dalam golden time 3 hari ini bisa melaksanakan pencarian juga pada malam hari meskipun dengan armada yang mungkin tidak sekuat atau sebanyak yang pada siang hari. Iya, Pak Nanang, hingga saat ini ada 29 korban yang masih belum diketemukan, Pak Nanang. Dari pengamatan Pak Nanang ini kira-kira ada di mana lokasi mereka? Apakah masih ada di lokasi tempat kapal tenggelam atau bisa diperkirakan sudah bergeser ke lokasi yang lain, Pak? Ya, untuk yang belum ditemukan jadinya masih 30 orang ya, 30 orang. 35 sudah ditemukan, 29 selamat, 6 meninggal, sehingga tinggal 30 orang. Baik. Nah, kemudian untuk posisi kemungkinan korban yang belum ditemukan, tentunya ada pergeseran lokasi dari titik awal kejadian. Karena memang arus yang bergeser atau arus yang cukup deras ke arah selatan, sehingga dari penemuan pertama hingga penemuan terakhir kan penemuannya bergeser ke arah selatan, penemuannya bertahap ke selatan demikian. Iya, Pak Nanang, kami konfirmasi kembali berarti ada 30
korban yang masih belum ditemukan ya Pak Anang ya? Iya, betul. Ya Pak Anang, kalau Anda ceritakan tadi ada pergeseran ke arah kanan begitu dari lokasi kapal begitu ya Pak ya. Kira-kira berapa kilometer Pak dari penemuan terakhir Pak? Ya, tentunya kami akan melihat dari menghitung dari waktu kejadian, Ya, kemudian drift arusnya itu kekuatannya berapa, itu ada perhitungannya, dan itu sudah kami kalkulasikan. Kami saat ini pun sedang merencanakan untuk rencana besok pagi dengan perluasan area. Tentunya dengan perluasan area tersebut, tentunya apalagi ini posisinya di selatan, tentunya membutuhkan kapal yang lebih besar, kemudian tentunya tidak hanya menggunakan kapal, tapi juga pemantauan lewat udara. iya. Pak Nanang, ini apa yang sudah dilakukan oleh tim selam Pak? Apakah sudah menemukan atau sudah masuk ke dalam kapal yang tenggelam ini Pak? Ya, kalau kami saat ini sudah menginventarisir untuk penyelam-penyelam, akan tetapi fokus pada 3 hari pertama ini kami masih fokus pencarian di atas permukaan air. Iya, Pak Nanang, akan sampai kapan Pak proses pencarian ini terus dilakukan Pak? Sesuai dengan prosedur dari SAR, prosedur pencarian dan pertolongan, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari pertama, dan jika memang ada hal-hal yang kemudian perlu penambahan waktu, tentunya kami akan koordinasikan ataupun kami pertimbangkan lebih lanjut. Hingga saat ini kendala apa Pak yang dihadapi dalam proses pencarian Pak? Ya, untuk kendala pada saat ini lebih ke bahwa korban ini tidak semuanya menggunakan life vest, Pelampung, ya. sehingga kemudian artinya bahwa korban-korban itu tidak selamanya semuanya itu mengapung. Baik, baik. Terima kasih Pak Nanang atas informasi Anda. Semoga proses pencarian dapat berjalan lancar sehingga nantinya seluruh korban dapat dievakuasi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Nanang. Ya, kini kita beralih ke informasi lain pemirsa. Masa mengawal sidang Hasto mantan Sekjen PDI Perjuangan mengepung Pengadilan Tipikor Jakarta. Tidak akan menuntut Pak Hasto dan hakim harus bebaskan Hasto. Masa kawal sidang Hasto memadati jalan raya di depan Pengadilan Tipikor untuk mengawal jalannya persidangan mantan Sekjen PDI Perjuangan. Aksi ini sekaligus mengawal sidang ke-19 yang beragendakan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Jimmy Fajar, koordinator aksi, mengatakan masa akan terus mengawal hingga sidang putusan. Apabila ada intervensi pada sidang, maka ia akan mendatangkan masa yang lebih banyak dari daerah untuk masuk ke Jakarta.